guys, jadi sekarang temanya YouTube Takeover sama saya. Kayaknya saya harus perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Nora Krata Aini. Kalau di keluarga Percik, anggota ke 1, 2, 3, 4, anggota keempat. Tapi sekarang karena sudah ada Kak Agi, jadi anggota kelima. Terus saya sekarang lagi sekolah di salah satu universitas di Isparta, Turki. Terus habis itu sekarang lagi mau jalan buat beli beberapa keperluan. Ikutin terus ya. Oh ya, sedikit cerita tentang kehidupan di Turki. Jadi selama saya sekolah di sini, saya tinggal di apartemen. Sebenarnya di sini bisa ada dua pilihan kalau mau tinggal di ada dua pilihan untuk tempat tinggal. Bisa tinggal di apartemen atau tinggal di asrama. Cuma kalau misalnya asrama dia ada batas jam keluarnya gitu. Jadi agak kurang bebas buat keluar malam. Terus rata-rata asrama yang asrama swasta buat mahasiswa mandiri tuh agak jauh dari kampus, jadi jalannya lumayan jauh. Sedangkan apartemen tuh pilihannya banyak yang di daerah sekitar kampus, salah satunya di daerah Cunur. Sekarang saya lagi mau jalan ke halte buat tunggu bus. Di situ kita bakal naik bus ke mall. Sebenarnya hari ini saya mau nongkrong sih di cafe buat kerja beberapa tugas sama final project gitu-gitu. Terus habis itu mungkin bakal ke supermarket belanja beberapa keperluan sama beli buah di pasar. Soalnya di sini buahnya murah-murah, nanti deh lihat. Oke, ikutin terus ya. Busnya udah datang. Ini daerah Mampus. Hai, balik lagi dengan saya Nora. Mungkin buat video yang pertama ini kita sharing-sharing aja ya bagaimana kehidupan saya selama di sini. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi merencanakan kuliah di Turki. Terus mungkin saya juga bakalan sharing gimana sih caranya daftar kuliah di sini. Terus range biayanya berapa, gitu-gitu mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau mau daftar di Turki sekarang sudah banyak jalur yang terbuka dan sudah lebih gampang. Salah satunya itu bisa melalui jalur beasiswa, ada disediakan dari YTB dan TDV. Terus bedanya YTB sama TDV itu apa? Nah, kalau YTB itu beasiswa untuk jurusan-jurusan umum, sedangkan kalau TDV itu untuk jurusan-jurusan agama, untuk ya jurusan-jurusan yang untuk orang-orang yang condong lebih ke jurusan agama. Terus selain beasiswa bisa jalur mandiri. Jalur mandiri lagi ini ada dua, jalur mandiri yang beneran daftarnya sendiri atau jalur mandiri yang
dibantu oleh agen. Sekarang sudah banyak sekali agen-agen pendidikan khususnya buat di Turki yang bisa bantu-bantu teman-teman semua buat daftar. Cuma kemarin kalau saya itu daftarnya tanpa agen, melalui jalur mandiri. Terus caranya gimana ya? Kalau saya kemarin itu beneran daftar sendiri melalui jalur mandiri. Caranya bisa langsung, mungkin teman-teman bisa lakukan sedikit research dulu kampus-kampus yang pengen kalian tuju di sini, atau mungkin bisa pertama cari tahu dulu kalian tuh sukanya tinggal di kota kecil atau di kota besar. Kalau misalnya kalian suka tinggal di kota kecil, ada beberapa kota yang emang bagus untuk belajar. Salah satunya Isparta ini. Isparta termasuk salah satu kota kecil. Kalau misalnya kalian suka tinggal di kota besar, kalian bisa mungkin tembak universitas di Istanbul, atau mungkin di Izmir, atau mungkin di Konya, dan beberapa kota besar lainnya. Terus habis itu kalian tinggal cari tahu kampus-kampus apa aja yang ada di kota-kota tersebut. Terus kalian mungkin bisa buka website kampusnya. Di situ banyak sekali tersedia informasi mengenai pendaftaran dan cara pendaftarannya seperti apa. Cuma kalau kemarin saya di Isparta, saya daftarnya pakai nilai YOS. Terus ada lagi nih yang tanya, YOS itu apa? Jadi YOS itu tes khusus untuk mahasiswa asing yang ingin mendaftar kuliah di Turki. Nah, jadi nilai YOS ini tidak hanya berlaku di satu kampus, tapi juga berlaku di beberapa kampus. Jadi misalnya saya ambil tes YOS di kampus Süleyman Demirel University, itu nilai tes YOS-nya bisa berlaku di 13 maaf ya, itu kampusnya. Setelah itu nilai tes YOS-nya bisa berlaku di 13 universitas yang sudah bekerja sama dengan Süleyman Demirel University. Setelah itu kita akan disuruh memilih 14 jurusan yang tersedia dengan memasukkan nilai tes YOS. Minimal nilai tes YOS-nya itu pada saat tahun saya 50 apa 40 dari rank 100, itu nilai 40 sudah bisa mendaftar di Universitas Süleyman Demirel University atau Isparta Uygulamalı Bilimler University. Selain itu, selain tes YOS, kita juga bisa mendaftar melalui nilai rapor atau nilai UTBK atau nilai UN gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau repot, cari tahu sendiri, mau langsung dibantu, bisa melalui agen. Cuma plus minusnya dari agen itu biayanya lebih mahal. Ya, mereka patokan harganya tuh lebih mahal. Terus setelah itu ada beberapa agen yang setelah membawa mahasiswa ke sini biasanya sudah lepas tangan. Jadi mahasiswanya harus mencari tempat tinggal sendiri, harus mencari bantuan sendiri gitu. Setelah kita bahas universitas, mungkin kita bahas tempat tinggal ya. Jadi di sini ada dua tempat tinggal, ada dua pilihan tempat tinggal, bisa tinggal di apartemen atau mungkin bisa tinggal di asrama. Kita bahas asrama dulu. Jadi kalau asrama itu bagi penerima beasiswa biasanya sudah disediakan dari pihak beasiswanya sendiri. Asrama namanya KYK. Mereka anak-anak penerima beasiswa biasanya tinggal di asrama KYK. Untuk yang mandiri bisa cari asrama swasta sendiri. Itu ada beberapa juga yang tersedia. Terus plus minusnya tinggal di asrama apa? Plus minusnya tuh kalian tidak perlu memasak lagi. Terus bagusnya karena
kalian langsung tinggal sama orang Turki. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa tahun pertama itu lebih bagus dan lebih saya sarankan untuk tinggal di asrama. Karena kenapa? Karena kalian langsung dipaksa untuk bisa ngomong, untuk terus bicara sama orang Turkinya langsung. Terus selain itu juga kalau di asrama temannya lebih banyak, kalian bisa dapat teman lebih banyak. Terus fasilitas asramanya juga bagus di sini. Terus asrama juga biasanya menyediakan program-program seperti asrama saya. Jadi di tahun pertama saya di sini, saya sempat tinggal di asrama. Asrama saya itu menyediakan program Zumba, terus program ada pengajian rutin, ada ada pertemuan rutin. Kalau di asrama saya biasanya sering didatangkan pembicara-pembicara atau dosen-dosen untuk memberikan materi. Terus mungkin setiap hari, misalnya hari Maulid, kita merayakan Maulid dan seperti itu. Terus cuma kurangnya di asrama, mereka ada batas jam keluar. Biasanya anak-anak asrama hanya diberi waktu keluar sampai jam 10 malam, sedangkan di beberapa kegiatan PPI di sini biasanya memakan waktu hingga jam 12 malam. Selain itu juga mungkin dari segi makanan, memang kita tidak perlu memasak lagi, cuma makanan yang disediakan itu makanan Turki yang cenderung agak tidak sesuai dengan lidah orang Indonesia. Itu sih biasanya plus minus dari tinggal di asrama. Kalau misalnya tinggal di apartemen itu waktunya lebih leluasa, cuma mungkin harganya agak lebih mahal daripada tinggal di asrama, karena kita harus membayar listrik, membayar gas, membayar air. Apalagi di saat musim dingin, itu pengeluaran untuk gas karena kita menyalakan pemanas itu agak besar dari musim-musim lainnya. Tapi kalau di apartemen tinggalnya bisa barengan, jadi kita bisa patungan untuk uang bulanan apartemennya. Terus bisa bebas masak makanan Indonesia, makanan yang sesuai sama lidah kita gitu. Kalau di sini untuk transportasi sehari-hari kita menggunakan bus. Jadi untuk pelajar itu ada harga khusus untuk busnya, lebih murah. Di semua kota transportasinya itu biasanya ada harga khusus untuk para mahasiswa gitu. Banyak sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk pelajar, misalnya juga ada yang namanya kartu museum. Itu kalau pelajar cuma bayar 60 TL untuk 1 tahun, itu bisa digunakan di semua museum yang ada di Turki. Terus juga untuk transportasi umum, kereta misalnya, itu ada harga untuk para pelajar gitu. Itu guys. Jadi sejauh ini enak sih. Untuk harga bahan makanan, untuk kebutuhan sehari-hari juga cenderung murah di sini. Sebentar sih saya bakalan ke supermarket, nanti saya akan tunjukkan. Apalagi sekarang kursnya agak lebih murah dari pertama kali saya datang ke sini. Jadi sebentar saya akan liatin beberapa produk-produk yang harganya tuh lebih murah di sini daripada di Indonesia. Oke. Nah, ada di supermarket. Sekarang kita sudah ada di supermarketnya. Terus mau beli beberapa kebutuhan dulu. Oke. Beli Indomie seleraku. Ini karena sekarang sudah mulai masuk musim dingin, kita beli mie soto.
Ci. Contohnya kayak susu di sini tuh 1 liter cuma 6,45 TL atau sekitar 8 ribuan untuk 1 liter. Terus lagi ya, nih sereal yang 450 gram cuma 10 TL gitu-gitu, lebih murah. Nih kayak Coca-Cola yang 2,5 liter cuma 9,50 TL, 12 ribuan. Fanta, tapi lucunya di sini tuh cuma ada Fanta yang jeruk, di Fanta yang strawberry nggak ada. Terus tuh ini Baharat itu, aduh lupa bahasa Indonesianya. Rempah, tapi rempahnya rata-rata yang sudah dikeringkan. Nih, itu sih, bingung beli apa lagi ya. Soalnya sebenarnya guys, kemarin saya sudah kesini, cuma karena saya mau liatin harga, jadi udah kita kembali lagi kesini. Saya kemarin juga beli minyak kurang sih, maaf, nabrak. Mau beli kefir, strawberry kefir cuma 5 TL, 8 ribu. Lagi ya, kayak gini deh suasananya, nggak terlalu rame. Sekarang saya lagi ada di mall, mau lihat-lihat sweater dulu atau jaket-jaket musim dingin. Soalnya hari ini guys, ada Black Friday yang kayak cuma 1 tahun 1 kali diadakan. Terus kemarin yang tanya-tanya tentang jaketnya beli di mana, saya rata-rata beli jaket itu di Cotton sini. Saya rata-rata beli jaketnya itu di Cotton sini. Soalnya model-modelnya lucu-lucu. Bentar ya. Tadi habis dari mall, maaf ya tidak banyak video di mall soalnya sibuk lihat-lihat barang, tapi ujung-ujungnya malah beli skincare. Biasalah. Sekarang saya mau jalan ke tempat buah langganan saya. Bukan langganan sih, cuma kalau mau beli buah pasti ke situ. Yeay. Hai digidelin, artinya ayo ke sana, ayo kita pergi. Inilah Isparta. Sekarang sudah ada di pusat kotanya Isparta. Terus karena tempat buah yang tadi saya sebut itu ada di sini, daerah sini, jadi kita kesini deh. Habis naik bus tadi, karena bisa jalan kaki, cuma karena sudah malam, terus kayak jalan kaki sendirian jadi malas tuh.
sekarang sudah sampai di rumah. Tadi juga pas beli buah udah terlalu banyak video karena terlalu rame dan terlalu repot saya membawa 2 kantongan. Tapi let me show you. Aduh bro, apa saja yang saya beli di tempat buah ini. Beli anggur, anggur hitam. Ini tadi 1 kilo 8 tele, jadi sekitar 10 ribuan lah. Itu nggak sampai 9 ribuan. Terus beli bayam. Jadi bayamnya di sini beda sama di Indonesia nih. Besar-besar bayam. Beli bayam, beli terong dikit, sama beli jeruk 2 kilo. Terus totalnya coba tebak berapa? Totalnya cuma 20 tele atau 23 ribuan. Tahu semua ini. Tapi diantara semua itu best buy-ku hari ini adalah ding 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 ding. Mana sih? Nih. Ya. Serum sama essence. Ini harganya dari 140 tinggal 49 atau 45 tele. Terus ini dari 100 juga tinggal 30-an tele. Best buy. Kalau kita glow up buat balik ke Indonesia. Jadi itu dulu buat hari ini. Semoga ada informasi yang dapat membantu teman-teman semua yang mau kuliah di sini. Terus ada mungkin gambaran bagaimana kehidupan di sini. Nanti kita ketemu lagi di video takeover lainnya. Bye.